Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita bertemu masih pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran 3. Nah Ananda, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Ayo mengamati. Yuk kita lihat ini gambar apa ya. Nah ini ada dua buah gambar, yang mana gambar pertama merupakan perairan. Kita nampak di sana laut dan pantai. Sedangkan gambar kedua itu adalah ada dataran tinggi dan dataran rendah berupa daratan. Nah, beginilah gambaran Indonesia. Indonesia itu terdiri dari perairan dan laut dan daratan. Yang mana luas perairan Indonesia lebih luas daripada daratannya. Jika dihitung persentasenya, 70% adalah perairan, sementara 30% adalah daratan. Sehingga Indonesia dijuluki negara maritim. Baiklah Ananda, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari keadaan geografis Indonesia, yang mana Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, Ananda, semua yang dikaruniai oleh Tuhan wajib kita manfaatkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Jadi, misalnya kita memanfaatkan kayu yang ada di hutan. Nah, maka dari itu kita lakukanlah reboisasinya sehingga kita tidak merusak lingkungan. Ayo Ananda, silakan dilihat pada slide selanjutnya. Ini adalah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai ke Merauke. Silakan Ananda amati dengan baik. Seperti inilah Indonesia. Di sini terdapat kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Nah, Ananda silakan diamati gambar peta Indonesia ini. Ini merupakan kepadatan penduduk Indonesia. Di samping kiri bawah ini sudah tampak kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Di sana ada peta persegi yang sudah diwarnai dengan jenis warna yang berbeda. Warna hijau kurang dari 10, warna hijau muda 10 sampai 49, dan warna hijau yang lebih hambar lagi 50 sampai 99, dan warna kuning 100 sampai 199, warna oranye itu ya, oranye masih pudar 200 sampai 599, dan oranye yang lebih kental, lebih pekat 600 sampai 1299, dan yang merah lebih besar daripada 1299. Ini adalah kepadatan penduduk Provinsi Indonesia pada tahun 2010. Nah, silakan diamati baik-baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut.
Ini juga bisa dilihat pada buku siswa tema 1 halaman 77. Nah, latihan pertama. Ayo jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Silakan Ananda lihat kembali petanya, bisa juga dilihat di buku. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Dan yang ketiga, berapakah kepadatan penduduk Provinsi Lampung pada peta? Nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat menurut peta? Dan nomor 5, berapakah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu berdasarkan peta? Nah, ini 5 soal untuk latihan pertama. Selanjutnya kita akan lihat lagi peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, Ananda, dengan banyaknya pulau di Indonesia, menyebabkan Indonesia ini kaya dengan suku-suku bangsa. Kita lihat pada peta ini nampak sekali warnanya yang beragam. Nah, warna beragam ini merupakan gambaran dari banyaknya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, suku kita orang Indonesia ini banyak sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ananda, ini juga bisa dilihat pada buku siswa tema 1 halaman 78. Nah, kenapa ya suku-suku di Indonesia ini banyak dan ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang besar. Nah, sekarang kita akan mencoba memasangkan, kita pasangkan bersama. Nomor 1 ini peta apa? Siapa yang tahu? Kalau dilihat ini seperti apa ya? Iya, ini Pulau Jawa. Nah, sekarang Anda cari mana ya pakaian adat suku bangsanya Pulau Jawa di sini. Nomor 1 kah? 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 atau 8. Kita cek. Nah, ini adalah Pulau Jawa. Selanjutnya peta kedua ini adalah Pulau Sumatera. Iya, tempat tinggal kita. Nah, bagaimana suku bangsanya, pakaiannya atau keragaman suku bangsanya yang ada di sini? Oke, kita cari. Ya, itu dia ada di nomor 3. Selanjutnya ini sudah sangat jelas, ini adalah Pulau Kalimantan. Mana ya keberagamannya suku bangsanya? Iya, berada di nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke pulau selanjutnya seperti huruf K. Ini adalah Pulau Sulawesi. Yang mana ya pakaiannya? Iya, berada di bawah sekali. Coba diamati baik-baik. Nah, Ananda, yang kelima ini adalah Pulau Papua. Siapa yang tahu di mana Papua? Apa ciri khasnya suku bangsanya? Iya, ada di nomor 1. Terlihat sekali di atas kepalanya ada bulu ya, bulu burung cendrawasih yang merupakan ciri khas dari Papua. Selanjutnya adalah NTT. Apa itu NTT? Nusa Tenggara Timur. Di manakah pasangannya? Oke, pasangannya ada di nomor 4. Lihat baik-baik. Selanjutnya ini adalah pulau apa? Iya, ini adalah Pulau Maluku. Mana ya pakaiannya? Ciri khas suku bangsanya. Oke. Ya, ada di sebelahnya. Sementara yang terakhir ini adalah Pulau Pulau Bali. Tentu saja ini sudah terlihat sekali tarian ciri khas Pulau Bali. Nah, Ananda, semoga ini dapat dilihat baik-baik dan bisa menjadi ingat dalam kepalanya. Nah, Ananda. Nah, ini adalah keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kenapa ya Indonesia ini bisa menjadi bagian negara yang besar?
ada beberapa penyebab yang menyebabkan Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Yang mana nilai luhur ini di setiap masyarakatnya mempunyai budaya tersendiri sehingga menjadikan Indonesia semakin kaya dengan budayanya. Yang kedua, wilayah yang luas dan kepulauan. Indonesia wilayahnya luas sampai 3 juta lebih kilometer persegi. Nah, wilayahnya ini luas dan juga berbentuk kepulauan sehingga Indonesia menjadi negara yang besar yang kaya akan suku bangsa. Nah, yang ketiga tadi letak geografis dan strategisnya Indonesia. Indonesia ini geografisnya terdiri dari daratan dan perairan yang mana diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga ini menjadikan Indonesia negara yang strategis. Selanjutnya disebabkan oleh apa ya? Besarnya jumlah penduduk. Jadi Indonesia termasuk negara yang padat penduduknya. Tadi kita juga sudah lihat persebaran kepadatan penduduk pada tahun 2010. Selanjutnya ada beragam suku, agama, ras, dan golongan, sehingga dengan kayanya suku, agama, ras, dan golongan ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dan yang keenam, beragam budaya sosial dan ekonomi. Tadi budaya itu lahir dari suatu masyarakat tertentu dan perekonomiannya pun berbeda sesuai dengan keadaan geografis di daerah setempat. Nah, itu ya Ananda. Sekarang Ananda bisa melakukan tugas wawancara baik itu ke RT atau orang yang sudah lama tinggal di daerah Ananda yang sudah tuanya, mungkin silakan Anda lakukan wawancara ini. Yang pertama, menentukan luas dan batas-batas di daerah tempat tinggal Ananda di desanya, serta bagaimana kondisi alamnya, apakah di dekat jalan raya atau di dekat perbukitan atau sawahan. Nah, agama penduduk di sana mayoritasnya apa, sukunya juga apa saja yang ada di sana, dan bagaimana tingkat ekonomi penduduknya, terus pada tingkat pendidikan penduduknya. Ini tidak harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat, karena ini tugasnya bisa Anda kumpulkan dari 2 atau 3 hari dari hari ini. Nah, kita akan lanjut membaca kerukunan umat beragama di Indonesia. Silakan Ananda baca dulu cerita ini dan tentukan ide pokoknya. Baiklah Ananda, selamat membaca. Baiklah Ananda, kita sudah selesai membaca itu tentang sikap yang baik antar umat beragama. Yang mana ini merupakan termasuk nilai-nilai luhur pada Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tahu di Indonesia tidak hanya ada agama Islam saja dan juga tidak ada agama Kristen saja, di sini ada 6 agama. Nah Ananda, tugas selanjutnya silakan Ananda carikan nilai-nilai luhur yang terdapat pada 5 sila pada Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kita sudah nampak sekali bahwasanya kita menghormati agama orang lain dan carikan yang lainnya.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur apa saja yang ada di sini? Yang ketiga, sila persatuan Indonesia sama dengan yang sebelumnya. Carikan nilai-nilai luhur yang ada pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Selamat Ananda mengerjakannya. Kerjakanlah dengan baik. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.